Mbak Elgi ya. Nah, dia ada pertanyaan ini, Cin. Pertanyaan gini. Bagaimana cara menghadapi pasangan yang suka merubah keputusan secara mendadak? Padahal dari awal rencananya A, berubah jadi B. Kadang kita jadi bingung Kak harus gimana. Berubah. Ini berubahnya sukanya mendadak. Mungkin ini generasi pengikut ini mungkin. Riting nggak pakai belok nggak pakai riting. Nggak bercanda. Gimana? Kalau saya menyikapinya gini. Mengambil keputusan dengan tiba-tiba itu coba diingat-ingat dulu. Itu terjadi sejak kapan? Apakah dulu sejak sebelum menikah? Mungkin bisa diambil mungkin di masa lalu. Sebentar, ini pertanyaannya gini, ini pasangan, ini pasangan, anggaplah ini pasangan yang udah menikah ya, berarti begitu ya? Ya, anggap saja sudah menikah. Nah, atau misalnya pendek kata gini, cek ke masa lalunya. Misalnya Anda sudah menikah, jadi waktu sebelum menikah gimana? Atau misalnya cari informasi ketika masa sekolah, masa kuliah, gitu. Apakah juga suka mengambil keputusan tiba-tiba, berubah keputusan tiba-tiba? Jika memang begitu, berarti memang tabiatnya begitu. Bisa jadi ada luka batin, ada ketakutan di masa lalu yang akhirnya jadi membuat dia seperti itu. Namun jika dulu nggak gitu kok, gitu loh, atau akhir-akhir ini aja, atau sejak kapan? Nah, sejak kapan tuh ada peristiwa apa? Nah, merubah keputusan itu nanti juga dicek lagi. Merubah keputusannya itu menjadi A ke B. B itu yang lebih baik daripada A, atau B itu lebih buruk dari A, atau sebenarnya sama saja. Nah, karena bisa jadi yang laki ya, berarti Mbak tuh tadi ya. Ya ini Mbak. Bisa jadi suaminya atau pasangannya ini ada dorongan untuk sempurna, jangan sampai salah, jangan sampai jadi banyak ketakutan gitu. Ketakutan sendiri. Tiba-tiba kok nggak pas kayaknya A ya, garis B ya. Injury time. Ya, itu banyak hal penyebabnya begitu. Maksud itu apakah dia punya pengalaman sering disalahkan kah, atau dia atau jangan-jangan kebalikannya, malah nggak pernah punya pengalaman untuk mengambil keputusan, bisa nggak? Bisa jadi, karena nggak pernah mengambil keputusan, jadi akhirnya takut salah. Tapi itu gini juga, boleh dikasih tahu saya gini tentang keputusan, mengambil keputusan. Ini keputusannya yang gini, apakah semua keputusan, semua permasalahan itu tiba-tiba berubah? Ya, mesti dari A ke B mesti berubah, atau hanya ada di masalah-masalah tertentu saja. Makan malam di mana? Nah, misalnya kayak gitu, atau mungkin tiba-tiba ajak jalan-jalan paling gampang lah. Besok kita jalan yuk. Misalnya kayak gitu ya. Besok kita jalan yuk, terus tiba-tiba nggak jadi deh. Nah, itu kan juga apakah tentang seperti itu atau semuanya? Atau bahkan juga yang penting-penting banget, atau mengandung tema tertentu. Contoh misalnya kalau tadi kamu contoh jalan-jalan, misalnya di Surabaya, kalau misalnya kita Surabaya ya, jalan-jalan ke TP yuk. Nah, terus tiba-tiba injuran, kita ke Royal aja yuk. Itu beda kelas. Beda kelas kan, lebih eksklusif TP, mungkin akhirnya duitnya lebih banyak di TP kan. Nah ini ternyata hal-hal yang ringan. Hal-hal yang ringan aja. Nah, yang berubah tadi, yang tiba-tiba keputusan berubah itu hal-hal yang ringan-ringan aja. Nah, berarti kan kalau ini keputusannya sepihak ya, ganti rencananya sepihak. Saya jadi curiga kalau yang sifatnya malah remeh-remeh gini, jangan-jangan dia tuh nggak jelas maunya sendiri. Gini, ada orang-orang itu yang sudah mengenali, aku tuh sukanya itu kuliner. Wes pokoknya itu kemana-mana aku cari kuliner. Misalnya kuliner. Meskipun ditunjukin pantai yang bagus, cewek yang seksi misalnya gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti kuliner. Wes pokoknya gitu, kuliner. Nah, ada orang-orang itu sebetulnya dia belum mengenali kesenangannya dirinya sendiri, sehingga akhirnya mudah kalau bahasa awamnya itu terombang-ambing ya. Mudah terombang-ambing. Jadi akhirnya mumpung ada kesempatan, apalagi remeh-remeh ini bisa jadi berkaitan dengan kesenangan. Ini saya mengartikannya begitu. Nah, jangan-jangan dia mumpung ada kesempatan bersenang-senang, ibaratnya seperti gini loh. Misalnya saya punya uang 50.000. Ini untuk beli es krim atau untuk beli stick misalnya begitu. Nah, uangnya hanya ada 50.000. Maksudnya
kita punya peluang sekali, tapi akhirnya bingung sendiri, aku mau yang mana ya? Nah, kalau misalnya kita ini ya agak-agak menyinggung ke sama sesuai dengan tema ya, dengan misalnya tadi ada yang tiba-tiba pasangan kita itu merubah keputusan gitu ya, dari A ke B, B ke A ke B gitu. Nah, apakah ini tentang merubah keputusan yang berubah-berubah itu ada hubungannya nggak dengan tentang jenis kelamin? Bahasanya kan ini memahami jenis ya, lawan jenis gitu. Misalnya laki, kalau laki kayak gitu perempuan nggak ada hubungannya kan berarti. Jadi kan itu lebih ke ini aja ya, ke kepribadian begitu ya. Nah, gimana menyikapinya? Adalah ya misalnya Mbak Elvi tadi bisa ngobrol. Harapannya si pasangannya atau yang ini bisa menyadari ya. Jika menyadari, akhirnya bisa jadi bahan diskusi. Nah, syukur-syukur misalnya ada pihak yang nggak nyaman. Nah, ini jadi asik ini. Saya mewakili Mbak Elgi ya, boleh ya? Ini anggap Mbak Elgi kan sama kayak saya nih, perempuan kan kayak begitu. Nah, berarti kan yang merubah keputusan kan yang dari pihak laki nih, suami. Nah, ketika kita ini sebagai istri, wah, terus tiba-tiba kok begini sih? Katanya tadi A, kok jadi B? Nah, kan kayak gitu. Terus gimana caranya bicara bahwa kok berubah-berubah sih? Kan nggak etis juga, maksudnya tiba-tiba kamu gimana sih kok berubah? Katanya A kok sekarang jadi B, kemarin katanya D kok sekarang jadi G. Ini gimana? Apakah efektifnya seperti itukah gitu, atau gimana caranya kalau ketika seorang istri itu harus berbicara kepada suami? Ini kan tentang memahami lawan jenis ya gitu. Ini secara normal ya. Nah, secara normal dan secara umum. Sebenarnya kalau ngobrol baik-baik dengan cirinya paling gampang tuh kalau ngobrol sama laki-laki itu satu, posisinya tenang dulu. Bukan dari dia pulang kerja capek-capek. Kasih jeda dulu ya, kasih makan. Makan dulu. Makan dulu, bikin wedang dulu. Wedang ya orang Jawa ya, teh hangat dulu. Apa mandi dulu, santai kalau dulu. Kalau mungkin pasangan Anda merokok, ya izinkanlah dia merokok dulu lah. Gitu, apalagi syukur-syukur dia sudah mandi, sudah baru ngobrol dengan nada rendah. Berarti gini, selamat malam sayang. Gitu, rendah kan? Oke, lanjut. Nada rendah. Nada rendah itu kan maksudnya gini, Mas, aku mau cerita, boleh? Curhat, mau sharing, mau curhat. Daripada aku curhat ke orang lain, mendingan aku curhat sama suamiku sendiri kan? Boleh, ngomong kayak gitu boleh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ya sebagai gimmick ya. Oh, sebagai gimmick. Tapi lihat kondisi pasangan, kalau pasangan Anda sensian, baperan, hindari untuk pakai gimmick lah. Ya, ini loh kita seringkali kok aku merasa sudah rencana mau kemana, tiba-tiba ganti. Nah, sebetulnya tidak apa-apa sih, wong sekedar jalan-jalan. Sekedar ya kita merendahkan maknanya dulu ya. Ya kan sekedar begitu, tapi ya kan ketika sudah rencana awal itu kan aku kan ya sudah punya harapan. Misalnya Anda punya anak misalnya gitu, boleh juga si dia loh ketika diajak, si kecil ketika diajak itu dia sudah cerita, oh ya nanti aku sana mau ibaratnya main pasir ya misalnya begitu. Nah, terus tiba-tiba ganti lokasi gitu. Ya nggak apa-apa, ya terbukti beberapa kali nggak apa-apa, cuman kalau boleh atau kenapa sih kok sering ganti gitu. Nah, ini untuk test case dulu ya, pasangan Anda menyadari nggak bahwa dia begitu. No. Nah, ada orang-orang yang akhirnya halah gitu aja kok bikin repot Nah, itu kayak gitu kan. Nah, gitu. Loh ya nggak apa-apa, memang sepele, bener. Cuman kalau boleh dong, namanya sebab punya harapan, namanya istrimu dan anakmu ini juga punya harapan kan ya, masa harus selalu pupus, selalu loh masalahnya itu. Itu. Nah, itu. Jika bisa bikin misalnya semoga pasangannya iya aku tak pikir-pikir ya sering juga kita ganti. Kenapa kamu keberatan atau gimana? Itu bisa jadi bahan diskusi nanti. Oke. Tapi misalnya tadi sampai nyolot tadi, halau gitu aja kok. Kan ya nggak apa-apa, pindah kan masalah gitu. Atau mungkin ada yang sampai masalah hal gitu aja dibikin besar, bikin ribut aku. Nah, jika memang itu berpotensi menjadi masalah yang lebih besar, oke, mendingan Anda mungkin sementara dihentikan dulu lah ya tema tentang ini, sambil Anda berdoa dan sambil menunggu agar suami Anda diberikan kedewasaan sehingga akhirnya bisa mendengar dan menerima aspirasi istri dan anaknya. Tapi kalau misalnya
Nina tadi dikasih tahu, diajak ngobrol, katanya diajak ngobrol, terus masih cuek aja, atau mungkin malah apa menganggap remeh. Perempuan kalau menganggap remeh itu agak-agak gimana gitu ya, diajak ngobrol pasangannya cuma halah gitu aja kok. Apalagi kalau ada kata kayak begitu. Nah, itu boleh nggak kita pakai senjata para wanita? Apa? Gondok. Apa? Ngambek. Ngambek. Sebentar, kenapa bergoyang ini? Oke. Oh iya, oke. Boleh nggak? Ketika, ayo gimana? Pernah nggak sih teman-teman ini kalau udah kayaknya udah ini deh gak bisa diajak bicara gitu, ngambek aja deh gitu. Pernah nggak kejadian kayak begitu? Itu situasional sih, setiap orang kondisinya beda-beda. Mau pakai tidak apa-apa. Yang intinya itu sudah gini, memahami pasangan ini baik yang laki maupun perempuan. Setiap orang punya sifat masing-masing ya. Oke. Nah, kita sebagai pasangan kan diharapkan bisa memahami kelebihan dan kekurangannya. Oke. Dan memaklumi kondisinya. Tapi saling ya. Bukan salah satu saja yang memahami. Nah, jadi dua-duanya harus saling memahami. Makanya gambarnya kan begini kan. Nah, bukan begini. Nah, satunya nggak paham. Nah, jadi dua-duanya saling memahami. Nah, tunggu momen itunya. Kalau saling memahami enak. Tapi jika memang salah satu saja yang memahami, satunya nggak mau, ya itu Anda perlu berdoa, mengedukasi, dan berupaya sedikit-sedikit untuk membangun awareness, kesadaran bahwa ayo dewasalah, karena ini butuh kedewasaan. Oke.